masalah gangguan menstruasi atau premenstrual sindrom dan disminor. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Elsa Agustin. Definisi gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi adalah kondisi ketika siklus menstruasi mengalami anomali atau kelainan. Hal ini bisa berupa perdarahan menstruasi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, siklus menstruasi yang tidak beraturan, dan bahkan tidak. Menstruasi merupakan keluhan yang sering menyebabkan seorang wanita datang berobat ke dokter atau ke tempat pertolongan pertama. Keluhan gangguan menstruasi bervariasi dari ringan sampai berat dan tidak jarang menyebabkan rasa frustasi, baik bagi penderita, keluarganya, bahkan dokter yang merawatnya. Selain menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan menstruasi ternyata berpengaruh pada emosional si penderita. Gangguan haid adalah perdarahan haid yang tidak normal dalam hal panjang siklus haid, lama haid, dan jumlah dari darah haid. Melibatkan hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan endometrium. Haid dikatakan normal apabila yang pertama berlangsung antara 25 sampai 35 hari atau 21 sampai 31 hari. Yang kedua, estrogen dihasilkan oleh folikel atau korpus luteum. Yang ketiga, pengingkatan estrogen pada mid siklus, lonjakan LH, evaluasi oleh korpus luteum. Yang kelima, korpus luteum adalah hanya jika terjadi ovulasi. Yang keenam, umur korpus luteum kurang lebih 10 sampai 14 hari. Fase luteal sekresi 14 hari hampir selalu tepat. Dan yang 8, fase folikulogenesis prolet 21 hari. Yang selanjutnya etiologi gangguan menstruasi. Faktor penyebab gangguan menstruasi secara fisiologis adalah berkaitan dengan umur, yaitu terjadi sebelum pubertas atau dalam masa menopause, dalam kehamilan, pada aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium, kelainan kongenital, gangguan sistem hormonal, masalah kesuburan endometrium, penyakit-penyakit lain. Terdapat tumor di alat kelamin, terdapat penyakit menahun, ketidakstabilan emosi, dan kurang zat makanan atau gangguan gizi, gangguan metabolisme, serta mempunyai nilai gizi lebih yang berkaitan dengan klasifikasi gangguan menstruasi. Kelainan panjang siklus terdiri dari amenorrhea, dapat terjadi pada menopause, sebelum pubertas, dalam kehamilan, dan dalam masa laktasi. Yang kedua, haid jarang atau siklus panjang. Oligomenorrhea terjadi bila siklus lebih dari 35 hari. Darah haid biasanya berkurang. Polimenorrhea merupakan kelainan siklus menstruasi yang menyebabkan wanita berkali-kali mengalami menstruasi dalam sebulan, bisa 2 atau 3 kali atau bahkan lebih. Selanjutnya, dua kelainan jumlah darah haid yang terdiri dari yang pertama
Menorrhagia adalah pengeluaran darah haid yang terlalu banyak atau lebih dari 8 hari dan 80 mili per hari. Dan biasanya disertai dengan bekuan darah sewaktu menstruasi. Yang kedua, hipomenor adalah suatu keadaan di mana jumlah darah haid sangat sedikit. Kadang-kadang hanya berupa spotting, dapat disebabkan oleh stenosis pada himen, serviks atau uterus. Tiga, gangguan lain terkait haid. Haid terdiri dari yang pertama disminor adalah gangguan pada saat menstruasi, yang umumnya berupa kram dan terpusat di bagian perut bawah. Yang kedua, premenstrual syndrome atau tension merupakan kumpulan keluhan yang umumnya dimulai dari minggu hingga beberapa hari sebelumnya mulainya haid dan menghilangnya sesudah haid. Meskipun terkadang berlangsung sampai selesai haid. Yang ketiga, pendarahan di luar menstruasi. Pendarahan yang terjadi dalam masa antara dua menstruasi. Pendarahan ini disebabkan oleh keadaan yang bersifat hormonal dan kelamin anatomis. Selanjutnya, epidemiologi gangguan menstruasi. Tingginya prevalensi gangguan menstruasi disebabkan oleh berbagai faktor seperti stres, lifestyle, aktivitas fisik, kondisi medis, kelainan hormon, dan status gizi. Gangguan menstruasi merupakan masalah yang sering dialami oleh remaja. Menurut WHO, 2010 terdapat 75% remaja yang mengalami gangguan haid dan ini merupakan alasan terbanyak seorang remaja putri mengunjungi dokter spesialis kandungan. Siklus haid pada remaja sering tidak teratur, terutama pada tahun pertama setelah menarche. Sekitar 80% remaja putri mengalami terlambat haid 1-2 minggu dan sekitar 7% remaja putri yang haidnya datang lebih cepat disebabkan oleh ovulasi yang belum terjadi. Kejadian gangguan siklus menstruasi pada wanita yang mengalami obesitas 1,89 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita dengan status gizi normal, sedangkan subjek yang mengalami stres 2 kali lebih besar dibandingkan dengan subjek yang tidak mengalami stres. Disminor adalah gangguan menstruasi terbanyak yang dialami oleh pelajar perempuan maupun wanita dewasa. Pada penelitian ini, beberapa penelitian lain melaporkan prevalensi disminor sebesar 73,83%, sebesar 15,8% sampai 89,5% perempuan dilaporkan mengalami disminor. Berbagai studi di dunia di mana perempuan usia remaja memiliki angka yang lebih tinggi. Menurut studi yang dilakukan Zhou di sebuah universitas di Cina menyebutkan bahwa 56,4% mahasiswi di universitas tersebut mengalami disminor. Di Indonesia sendiri perkiraan 60% sampai 70% perempuan mengalami disminor. Beberapa studi melaporkan bahwa angka kejadian disminor meningkat pada perempuan dengan riwayat keluarga yang mengalami disminor. Merokok, indeks massa tubuh kurang dari 20. Menars di sini serta jarak antara menstruasi dan durasi menstruasi yang lebih panjang. Sedangkan kontrasepsi oral adalah olahraga dan menikah dilaporkan menurunkan kemungkinan disminor. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tradika. Patogenesis gangguan menstruasi pada perempuan dengan disminor primer. Kontraksi uterus selama menstruasi dimulai saat peningkatan level tonus basal lebih dari 10 mmHg, menimbulkan tekanan
uterus yang lebih tinggi seringkali mencapai 150 sampai 180 mmHg dan dapat melampaui 400 mmHg. Terjadi lebih sering 4 sampai 5 kali atau 10 menit dan tidak beritmik. Kontraksi otot polos uterus menyebabkan rasa kram, spasme perut bagian bawah, nyeri punggung bawah, serta persalinan atau aborsi yang diinduksi prostaglandin. Perempuan dengan desminor sekunder yang berhubungan dengan kelainan pelvis seperti endometriosis, nyeri semakin berat sering terjadi pada pertengahan siklus dan selama seminggu sebelum menstruasi. Manifestasi gangguan menstruasi. Berbagai gejala gangguan menstruasi yang terlihat antara lain yaitu yang pertama perut melilit, yang kedua nyeri punggung, yang ketiga payudara mengencang, keempat sakit kepala, kelima kemunculan jerawat berlebih, keenam mudah lelah, tujuh mudah lapar, delapan konstipasi, 9 gelisah, 10 kram perut, 11 diare, 12 absen menstruasi, 13 darah yang dikeluarkan berbau khas. Dampak penyakit gangguan menstruasi, ada penderita gangguan menstruasi juga akan memulai mengalami gangguan psikologis seperti perubahan mood yang cepat karena dipengaruhi oleh tingkat stres yang dialami, kurang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang sekitarnya, timbulnya rasa malas dalam diri untuk beraktivitas. Pencegahan gangguan menstruasi yaitu yang pertama menyeimbangkan hormon tubuh dengan nutrisi yang cepat diserap dan dibutuhkan setiap sel dalam tubuh. Yang kedua, melancarkan pencernaan dan mengontrol nafsu makan sehingga mencegah berat badan berlebihan. Yang ketiga, berolahraga dapat mengurangi nyeri haid. Yang keempat, kebersihan menstruasi, ganti pembalut setiap 4-6 jam. Yang kelima, rasa hangat, nyeri, dan kram akibat haid bisa dikurangi dengan berendam pada air hangat atau menempelkan kompres hangat pada bagian abdomen. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.